sih gampang ya persepsinya. Tapi kalau tingkat kompleksitasnya tuh tinggi, ya lebih bagus sebenarnya cara saya sih untuk yang dasar itu kita menggunakan AutoCAD. Nah kebetulan saya juga lagi ada kerjaan kecil gitu ya, jadi saudara sedang membuatkan rumah, tapi rumahnya ukurannya kecil, luasnya nggak sampai 100 meter persegi. Nah ini sedang saya lakukan yang biasanya saya lakukan. Nanti di tengah-tengah perkuliahan saya akan munculkan di situ. Nah, supaya apa? Kalau kita menggunakan AutoCAD itu kita udah tahu ukurannya, dan yang terpenting di dalam AutoCAD di sini adalah gambar 2 dimensi. Ya. Saya mau coba share untuk yang hari ini, teman-teman ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana pengertian tentang AutoCAD. Di antara teman-teman semua juga pasti sudah mengenal ini ya, tapi bagian dari proses penjelasan di mata kuliah ini perlu saya ulangi lagi bagaimana tentang pengertian AutoCAD secara perkembangan dan fungsi serta kegunaannya. Ya, ini materi hari ini yang ingin saya sampaikan. Nah, nanti ini saya akan full screen. Silahkan teman-teman kalau ada yang mau masuk lagi nanti diinfokan ke saya. Nah, ini kan sejarahnya ya. Jadi saya ambil aja beberapa sumber, kemudian untuk bisa menampilkan di sini masih berupa teks, jadi bukan PowerPoint. Saya ambil intinya aja di dalam materi penjelasan pengertian AutoCAD di sini. Sekali lagi, kalau di AutoCAD saya mengenalnya itu penggunaannya itu tahun 2000, saya baru menggunakan ya. Kalau tidak salah baru 2006 ya. 2004 ya. 2004 saya baru menggunakan. Padahal setahu saya 96 itu sudah ada teman saya sudah menggunakan, tapi sejarahnya AutoCAD-nya itu masih model RES. Jadi bahasanya dengan masih menggunakan coding semua. Kalau sekarang toolbar-nya tuh udah banyak sekali, kita tinggal klik-klik saja. Ya kalau sudah familiar biasanya kita harus menggunakan bahasa coding aja dengan keyboard kita masing-masing. Jadi perangkat lunak komputer untuk menggambar 2 dimensi. Jadi diingat ya teman-teman ya. Yang paling berfungsi berpengaruh besar terhadap dengan membantu proses perkuliahan kita, gunakanlah AutoCAD untuk menggambar materi-materi ataupun kaitannya dengan tugas-tugas gambar 2 dimensi. Ya. Walaupun Anda sudah mengenal kemarin itu materi untuk penggunaan software SketchUp misalnya ya, karena itu lebih banyak ke visualisasi dan gambar 2 dimensi juga bisa gitu ya. Tapi alangkah baiknya, dan saya minta juga untuk kejelasan gambarnya lebih bagus menggunakan AutoCAD. Nah, AutoCAD tuh gambar 2 dimensi yang mana aja Pak? Ya, kalau kita mengenal gambar studi perancangan arsitektur berarti kan Anda udah mulai belajar SPA, jadi studio perancangan arsitektur 1 sampai 6 nanti, ya kan? Nah, gambar-gambar 2 dimensi termasuk struktur bangunan, nanti gambar 2 dimensi. Nah, untuk Anda yang SPA, mungkin SPA 2 ya, itu belum bisa melaksanakan kegiatan dengan menggunakan perangkat lunak komputer, belum. Jadi masih di semester 1 itu masih menggunakan manual semua. Tapi inilah dasar supaya semester ke depan Anda sudah bisa menggunakan ini, ya.
Kemudian juga ada teman-teman yang latar belakangnya dari SMK yang sudah mengenal ini, ya siapa tahu ini jadi menjadikan lebih lengkap lagi, atau kita bisa sharing, bisa aja teman-teman yang sudah memahami ini nanti memberikan tambahan pengertian di kelas ini gitu ya. Jadi tidak untuk kemungkinan bagaimana perkembangan yang sekarang ini terjadi. Jadi saya lebih cenderung menggunakan ini dari teks ini ya, kesimpulannya gunakanlah gambar 2 dimensi itu untuk dengan menggunakan AutoCAD, ya, Computer Aided Design atau desain yang berbasis dengan menggunakan komputer, kurang lebih begitu ya. Dan gambar ini tentunya kalau dijabarkan betul ya, seperti kita menggunakan manual dan kita dikasih sarana yang selengkap-lengkapnya, kemudian media gambar seluas-luasnya. Mohon maaf Pak. Ya, ada yang mau, iya Pak, ada yang mau. Oke. Yang mana nih? Kok belum muncul? Suruh masuk nih, belum muncul nih di sini. Saya suruh rejoin ya Pak. Iya, coba. Belum muncul ya? Ya, sambil menunggu temennya ya. Nah, terdiri dari simbol-simbol nama-nama tertentu. Ya, ketika kita menggambarkan garis, kemudian lingkaran, circle, teks, ya inilah menggunakan gambar AutoCAD. Nah, saya langsung saja ya teman-teman. Sebenarnya ada satu turunan atau apa istilahnya, produk dari Audes ya, atau Des ya. Ini produknya adalah AutoCAD dan AutoCAD LT ya. Produk AutoCAD sama AutoCAD LT. Nah, sebenarnya penggambaran Bashir dari join. Udah masuk. Apakah sudah masuk? Iya Pak, dia udah rejoin, tapi belum masuk. Iya, belum masuk nih. Ini belum masuk. Belum ada ini. Oke, udah ya. Nah, untuk mengenal ini, saya mencoba untuk bisa menerangkan barangkali ya, apa sih pembedanya gitu. Pembeda dari AutoCAD LT sama AutoCAD yang kita gunakan nanti ya. Sebenarnya di dalam AutoCAD LT itu ada di dalam AutoCAD. Kalau kita cari nanti ada di dalamnya. Ya. Nah, AutoCAD LT itu sebenarnya penggambaran hanya 2 dimensi, sedangkan AutoCAD yang sekarang semenjak tahun 2010 sampai sekarang versi 2021 AutoCAD itu sudah ada gambar 3 dimensinya. Nah, memang berat ya. Jadi kalau kita memaksa gambar tugas akhir kita dengan menggunakan AutoCAD itu berat. Bedanya apa? Bedanya kalau kita menggambarkan SketchUp itu material kita itu berlubang, tengah lubang. Jadi kalau kita nggak vertex kelihatan lubang, sehingga sudah barang tentu volume dari gambar itu berkurang, dan kemudian juga artinya kapasitas simpen kita itu juga semakin ringan kalau menggunakan
SketchUp. Beda dengan AutoCAD. AutoCAD itu pejat. Jadi benar-benar utuh. Kalau kita extrude, itu benar-benar besinya utuh. Misalnya kalau kita kolom 15 kali 15, kemudian kita extrude ke atas, ya itu jadi volume besar. Nah, tapi kalau yang SketchUp, dia hanya membrannya saja, pelingkupnya saja, jadi tengahnya kosong. Mohon maaf Pak, udah join belum? Oke. Udah ya? Terima kasih Pak. Ya. Nah, ini kurang lebih begitu ya. Terus kemudian yang membedakan itu kemudian juga sama-sama juga bisa menggunakan perangkat untuk editing berdimensi, dan lebih cenderung sebenarnya untuk LT itu adalah untuk penambahan label, kemudian juga teks dan keterangannya, gitu ya. Tapi kalau untuk gambar itu akan lebih leluasa dan lebih kompleks di AutoCAD-nya, gitu ya. Dan kapasitasnya juga di dalam programnya itu lebih besar di AutoCAD-nya. Saya mencoba mencari tahu ya. Jadi kalau sekedar Anda bisa memahami di sini, nah, AutoCAD di sini kurang lebih gambarnya bisa 2 dimensi begini ya, untuk menjelaskan. Kemudian untuk penggambaran ya, kemudian bisa documentation-nya, ada 3 dimensi dan visualisasinya. Ini peruntukannya ya. Kemudian juga diizinkan untuk meng-create ya, mengedit gambar 2 dimensi, kemudian extract data, kemudian juga untuk mengaplikasikan standar DCAD sendiri, kemudian untuk memberikan teks ya, kemudian import data file PDF juga bisa, share data, kemudian edit 3 dimensi dan sebagainya. Ini kurang lebih ya yang yang berada di dalam AutoCAD. Sedangkan nah ini juga penggunaannya juga di dalam AutoCAD itu di dalamnya ada Autodesk Store. Kalau kita bisa update di situ ya, kemudian bisa connect dengan webnya dan menunjukkan bahwa AutoCAD itu dipakai untuk apa? Untuk arsitek, untuk mesin, untuk electrical gitu ya. Ini ilmu-ilmu yang bisa dimungkinkan menggunakan AutoCAD. Dipakai untuk ketiga bidang ilmu tadi ya. Nah, di sini bedanya tidak bisa 3 dimensi LT ini. Jadi kalau kita mau gambar itu biasanya di tab kita itu kalau kita atau semacam atau warehouse atau apa semacam itu ya. Nah, kalau di pembelajaran di Office itu ada namanya Visio ya. Nah, itu kita bisa juga membuat garis, kemudian sudah ada template pintu dan sebagainya, tinggal nempel-nempel lah kurang lebih ya. Tapi nggak ada luasa karena tidak fleksibel di sana. Nah, ini di sini itu hanya 2 dimensi aja untuk meng-create-nya, dan di luar itu masih lengkap dengan AutoCAD. Nah, ini kurang lebih tabel-tabel ini yang terpenting. Jadi biasanya dipakai untuk jaluran listrik, kemudian utilitas, kemudian untuk sistem pemipaan di dalam bangunan. Nah, ini menggunakan LT lebih ringan gitu ya. Nah, ini jaringannya, kemudian insert untuk desain ininya, pengisinya ya. Nah, ini kan sudah ada kelihatan sebenarnya. Ini bagian dari LT. Jadi di AutoCAD juga ada. Kalau kita insert satu
gambar kita atau furniture atau simbol-simbol. Nah, ini bisa diambil dari sini. Ini namanya gambar LT-nya. Atau produk atau LT-nya ya. Tinggal masukkan, kita mengambil misalnya sink gitu ya, sink ditaruh, terus taruh di sini, tinggal rescale gitu. Terus pintu, ya produk-produk ini. Nah, ini pembedanya yang kurang lebih artinya kita ambil AutoCAD-nya ya. Bahkan juga ada AutoCAD apa dulu, engineering ya. Jadi AutoCAD jangan, itu lebih banyak untuk sistem pemipaan ini, industri. Jadi kalau kita mau bikin bagian dari kawasan industri, pemipaan itu ya, nah itu khusus untuk AutoCAD engineering. Kita pilih aja AutoCAD-nya ya. Nah, kurang lebih itu, teman-teman, pembedanya. Kita sudah mengenal bahwa yang kita pilih adalah AutoCAD ya. Kemudian sistem ini sudah bisa beroperasi di Android. Nah, Android-nya itu artinya kalau Anda punya tab, kalau memungkinkan di situ ya, memungkinkan untuk bisa masuk, bisa ya. Saya punya tablet, tapi ada dia mampu untuk sudah menyimpan AutoCAD dan SketchUp dan program animasi. Itu ada beberapa merek tertentu ya, tablet atau tab sudah bisa mengaplikasikan, dia membuka untuk membuat software AutoCAD-nya. Nah, kalau Anda punya PC, laptop, udah pasti lah ya, udah pasti bisa diinstal di situ. Karena ada Microsoft Windows-nya. Oke. Ada beberapa pembagian AutoCAD menurut fungsinya. Nah, tadi di LT ini juga udah muncul lagi di sini bagaimana kita bahwa di LT itu versi ringannya AutoCAD. Jadi memang kalau tadi pembedanya kan ada beberapa yang tidak tersebut di dalam AutoCAD LT ya. AutoCAD versi pelajar. Ini juga pelajar, jadi kalau Anda nanti download gratis, itu namanya juga ada studi ya, AutoCAD studi. Jadi kalau kita mau, cuma bedanya sama profesional, kalau Anda mau ngeprint nanti hasil printernya tuh ada student, jadi tulisannya produk student apa. Jadi nggak bisa untuk profesional dan tidak bisa dihilangkan kalau versi untuk pelajar. Jadi dipakai untuk 14 bulan. Dan di situ ada ininya, bisa kok di internet itu ada langkah-langkahnya untuk belajar sih boleh, tapi memang nggak lengkap ya, nggak lengkap toolbars-nya dan sebagainya, termasuk juga kalau kita mau print. Jadi ada beberapa tools ya atau perintah yang dimatikan, yang dinonaktifkan gitu. Jadi nggak bisa kita gunakan. Dulu saya punya, cuma karena saya udah install yang versi 2020, jadi saya nggak aktifin lagi itu yang versi pelajar. Di dalam sejarah AutoCAD sendiri sebenarnya yang saya kenal dulu ada AutoCAD Trace. Ya, ini mulai program C++ gitu ya. Nah, di sini ada RES 12, 14 itu. Itu dulu yang saya awal kenal. Nah, kemudian tahun 2004 saya mengenal dan itu juga masih biasa. Nah, yang pertama kali saya gunakan kalau tidak salah AutoCAD tahun 2004. Pertama kali saya gunakan AutoCAD tahun 2004. Kemudian muncul 2007 dan singkat cerita itu sejarahnya dan program setelah rilis terbarunya ada 3 dimensi itu setelah 2010 ya, 2010 kemudian 2012 ini yang paling antep sekali pada masa itu, jadi versinya tidak menambah, cepat menambah gitu ya. Itu antara tahun 2008 ya,
Jadi tahun 2008 versi 2008 sampai tahun 2012 itu antep gitu. Jadi tahu-tahu kan langsung versi kalau tidak salah versi 14 dan versi 18. Jadi langsung di loncatannya begitu. Jadi memang yang paling antep itu yang paling lama dan katanya stabil juga itu tahun versi yang 2012. Dan 2012 biasanya kita masih bisa menggunakan yang versi 2011. Jadi satu versi di bawahnya biasanya kita bisa menggunakan itu. Apa sih Pak, kok harus dijelaskan dengan versi? Iya, karena nanti kalau kita jenjangnya terlalu tinggi, terlalu jauh, dari versi rendah, kemudian dikirimkan yang menggunakan versi tinggi. Nah, versi tinggi itu masih bisa memungkinkan membuka. Tapi beda, begitu sudah membuka, dia lupa untuk save as-nya dengan sesuai versinya, tetapi masih otomatis dengan menggunakan versi yang ada di dalam perangkatnya, perangkat komputernya, misalnya di rumah, ya sudah, artinya kemudian artinya terbaru. Nah, begitu sudah selesai, contoh ini misalnya dalam satu pekerjaan, nah Anda kirimkan lagi nih ke sana. Nah, versi rendahnya nggak bisa buka. Itu permasalahannya, sehingga kita harus memahami itu. Nah, biasanya kalau dalam tender itu dikasih standarnya di dalam TOT-nya, ya, apa namanya, term of reference-nya atau KAK-nya, kerangka acuan kerja, waktu pertama kali penjelasan proyek, standar yang digunakan versi berapa. Jadi semua harus mengikuti supaya ketika dibutuhkan datanya itu semua sudah ada template-nya, sudah sama versinya ya. Ya, jadi nah ini dikatakan bahwa 3 dimensi sudah ada untuk membuat desain asal menggambar 3 dimensi, dinding, pintu, dan sebagainya. Tapi lagi saya sampaikan, memang sampai saat ini versi yang 3 dimensi itu masih berat. Ya, berat. Jadi dia pecah gitu ya. Dia pecah. Dan ketika gambar ini kita geser, itu nggak bisa nyatu, nggak bisa ke dalam. Jadi kalau bentrok ya bentrok aja. Tek, kita dipaksakan nggak bisa nyatu. Tapi kalau SketchUp itu misalnya gini, kita paksakan masuk ya masuk kan gitu ya. Ini mudah-mudahan bisa dipahami teman-teman semua. Ini persepsi 3 dimensi ya, asumsi kita ya. Jadi kalau ada barang, ada benda, kemudian ada lagi apa ya, benda apa gitu. Nah ini kalau diketemukan gitu ya, ini nggak bisa masuk. Yang model begini sama 3D Max juga sama, nggak bisa masuk. Tapi kalau yang SketchUp, dia bisa. Ya. Nah, disempurnakan versinya mulai versi 10, 12, 10, 11, 12, 14. Nah, ini yang antep ini. Kemudian muncul awal-awal versi tahun 2006, 2007, ya, 2008, sampai yang sekarang ini, kalau dalam sejarahnya itu sudah ke AutoCAD 2001, betul ya? Mungkin teman-teman yang sudah punya. Nah, mungkin barangkali disepakatin saja. Saat ini saya sedang menggunakan yang AutoCAD 2020 dan ketika disimpan untuk save as-nya itu keluarnya tahun 2018 ya. Jadi di bawahnya tertulisnya di sini sih tahun 2020 ya. Sorry, versi yang 2020 ya. Mohon izin Pak bertanya. Ya.
Jadi kita untuk download AutoCAD bagusnya versi berapa? Kalau bisa tahu 2020 kalau bisa. Paling mentok untuk yang versi paling lamanya itu berapa Pak? Kalau bisa ya, supaya nanti karena tombol-tombolnya berbeda. Paling mentok untuk yang versi paling lamanya berapa Pak? Aman itu 2018, 2014. Cuma kan memang prosesnya nanti kalau yang AutoCAD 2014 itu toolbarsnya belum kayak gini nih. Jadi dia masih 3 dimensi, tahu ya. Dulu kan Microsoft itu kayak misalnya nih gambar-gambar kita ada lihat di masing-masing komputer Anda ya. Sekarang itu kan tombol-tombol tuh nggak ada 3 dimensi kan. Bisa lihat nggak sih maksud saya? Bisa dipahami teman-teman? Iya Pak, bisa. Ini toolbarnya ini. Iya Pak, bisa. Nah toolbarnya ini kan sekarang kan bentuknya sederhana, kayak apa nama kotak aja kan. Kalau dulu kan 2000 berapa? 2014 itu tombolnya tuh yang tebel-tebel gitu loh. Apa namanya? 3 dimensi, betul ya? Nah, ini membuat ringan sebenarnya. Jadi yang ini sekarang itu tombolnya nggak perlu misalnya saya coba buka gitu ya. Nah, tombol-tombolnya itu ya begini. Jadi, nah ini kan satu dimensi nih. Kalau Anda buka yang 2011, 2014 itu belum kayak gini. Dia tombolnya masih menggunakan 3 dimensi. Dan itu di sisi lain toolbarnya membuat berat. Nah, bedanya lagi kalau yang ini dia integrated, jadi kemudian modified itu isinya apa saja. Ini karena yang di mana gitu. Nah, tujuan kita menyamakan versi supaya apa? Supaya kita bisa belajar bareng langsung toolbarnya di sebelah mana. Bisa aja sih Anda menggunakan versi yang lebih rendah misalnya ya. Sehingga nanti kita harus cari dulu. Misalnya ini ukurannya ini yang sebelah mana ya gitu. Kita cari dulu di tombol-tombol toolbarnya di sini ini sebelah mana gitu. Tapi prinsipnya sama sih. Bisa dimengerti nggak? Bisa Pak. Bagaimana? Bisa, Pak. Ya, begitu ya. Nah, ini yang gambar yang baru aja saya kerjakan. Rumahnya kecil. Sampai kalau udah kayak gini nanti bagaimana cara cetak print out-nya ya. Nanti kan proses nyetaknya di sini seperti ini. Ini kalau misalnya oke, ini karena pembelajaran di awal ya, boleh saja saya loncat ke sini dulu, mohon izin saya sampaikan. Nah, misalnya ini saya mau cetak dengan PDF ya, bukan print langsung. Nah, biasanya tombol ada perintah-perintahnya ini. Ini Dena. Oke. Kemudian nanti proses apply. Kemudian lihat dulu misalnya kalau mau dilihat hasilnya seperti ini. Ya. Kenapa juga garisnya itu bisa putus-putus? Kenapa warna merah ini muncul di situ? Nanti juga ada perintahnya. Nah, beda lagi kalau misalnya mau diganti yang landscape, tapi ini tombolnya harus dijelaskan satu-satu nanti ya. Kenapa skalanya begini? Ini apply dulu, kalau di apply ini berarti nanti berubah ke sana. Nah, baru ini potongan berapa nih? Potongan 22.
Kemudian fungsi dan kegunaan AutoCAD ya teman-teman. Fungsi dan kegunaan ini materi kita untuk yang di awal ini sampai di sini sebenarnya. Setelah itu nanti kita diskusi berapa persen yang sudah pernah menggunakan AutoCAD, siapa yang belum, terus apakah ada yang fungsi dan kegunaan AutoCAD. Mempunyai banyak fasilitas dan kegunaan tidak bisa saya sebutkan. Ini apa namanya testimoni ya. Jadi AutoCAD mempunyai kemampuan, fitur, fasilitas yang dapat diandalkan untuk mewujudkan pekerjaan desain. Apa aja desainnya. Kemudian membuat desain rumah, bahkan membuat kapal pun juga bisa. Kapal, pesawat gitu ya. Membuat desain rumah dengan ukuran ya, sehingga mudah untuk bisa dipahami. Artinya kalau kita menggunakan manual ya berarti kan ada proses ketika ada revisi itu yang mengulang. Ini bedanya memang di komputer itu kita bisa simpen selama-lamanya data kita, tidak akan pernah hilang selama kita tidak menghapus, tidak akan berubah warnanya, bentuknya, desainnya, tetap tidak menghapus dan tidak merubah. Dan ketika ada proses perbaikan, kita dengan mudah untuk mengcopy, menghapus, ya kurang lebih seperti itu ya. Kemudian juga ada sarana kita bisa mencetak, diperbesar, dikecil sesuai dengan ukuran yang kita dikendaki ya, tuntutan proyek tersebut. Bisa merancang jembatan, instruksi mobil, ya bahkan yang terkecil pun juga bisa. Makanya tadi kan ada kemudian desain, kemudian satu lagi electrical ya. Jadi artinya yang kecil-kecil pun juga bisa. Membuat objek bangunan berbentuk bentuk 1 sampai 3 dimensi menjadi sangat mudah. Kok ada 1 dimensi, Pak? Ya 1 dimensi kalau misalnya itu sebuah garis, hanya garis saja. Artinya batas batas jalan itu kan 1 garis. Jadi artinya menjadi 1 dimensi di batasnya. AutoCAD mampu menangani beragam pekerjaan. Ada interior juga bisa ya. Kemudian menyediakan banyak sekali tekstur, material. Nah, nanti yang efek-efek ini sebenarnya mudah, dan tujuan saya di sini sebenarnya lebih memfokuskan supaya Anda bisa belajar untuk mempersiapkan tugas-tugas studi Anda nanti di semester berikutnya ya. Ketika sudah menggunakan SPA 3, nanti baru menggunakan AutoCAD. Ya, kurang lebih ini hampir sama ya yang saya kumpulkan apa fungsi-fungsi dari AutoCAD. Bahkan mungkin ada yang baru, dia sudah bisa terintegrated dengan map atau namanya Google Earth ya. Google Earth. Jadi kalau kita udah desain, kemudian ditemukan titik koordinat dalam apa namanya Google Map tersebut. Jadi bangunan kita sudah, kalau kita diriin gitu ya, sudah bisa masuk di situ. Saya rasa ini teman-teman ya, materi kita memang hari ini hanya mengulang sejenak saja. Saya nggak akan juga berlama-lama dalam proses ini. Nanti selama 3 minggu ke depan ya, tetap yang nanti kita sampaikan materinya tidak lain adalah bagaimana kita bisa mengenalkan interface AutoCAD. Jadi setelah ini gambar umum, interface-nya kita munculkan. Nah, kemudian interface itu nanti berbeda-beda, ada teknik arsitektur, sipil, perkapalan, ada mesin, ada untuk kasih interface-nya gitu. Terus kemudian juga kita bisa memanfaatkan bagaimana pentingnya AutoCAD. Kalau tadi yang segambaran sekilas ya. Nanti kalau dibandingkan bagaimana pekerjaan AutoCAD saat di kuliah dan AutoCAD saat di dalam area lingkungan pekerjaan.
Itu bagaimana implementasinya. Jadi 3 pertemuan ke depan itu masih menggunakan Jimit. Kita tidak mengenal kelas luring ya di materi ini. Kemudian nanti masuk ke 4 sudah V-Class. Nah, V-Class nanti Anda diminta untuk yang pertama kali sama ketika Anda tugas SketchUp kemarin, bagaimana Anda cara menginstal. Ya. Jadi kalau lebih bagus, lebih pas banget, tujuan kita tuh, tujuan saya di dalam proses pelatihan itu, supaya ketika nanti ada trouble, jadi kan kita selama menggunakan perangkat itu, mungkin teman-teman pernah mengalaminya, atau kan kita trouble ya, jadi kan harus kita install ulang gitu, supaya lebih fresh lagi gitu ya. Atau kita punya perangkat baru, sementara kita sudah punya software-nya, kita mau install nih, bagaimana caranya. Nah, cara ini yang harus kita pahami betul, dan bagi kita sendiri atau bagi Anda, itu juga paham, jangan sampai sekedar mengambil orang lain, tapi nggak tahu caranya. Nah, biasanya ciri-ciri yang tahu itu adalah Anda memang praktek dari awal, praktek, kemudian setiap langkahnya di screenshot. Nah, itu yang saya minta sebenarnya. Itu tugas SketchUp dulu. Bagi teman-teman yang menggunakan itu, ya itu yang saya anggap bahwa Anda paham itu, gitu ya. Bukan yang sekedar ngambil caranya. Ini style bukan, tetapi Anda paham ternyata. Ada yang menggunakan Crack, ada yang menggunakan fasilitas student, ya nggak masalah. Yang penting ini langkahnya yang ada yang mirip-mirip tetapi ketahuan bahwa ini copy paste punya teman, itu juga ketahuan. Dan kita juga harus paham betul di dalam penggunaan AutoCAD itu, di dalam komputer itu kan memiliki bits ya. Bit itu dalam satu kapasitas untuk VGA-nya. Jadi kecermatan warna atau banyaknya gradasi warna itu tergantung dari bitnya. 32 atau bisa sampai kalau tidak salah menjadi 32 bit ya, 32 bit. Jadi kalau yang 64 32 bit. Kalau yang 32 kalau tidak salah baru 16 bit. Jadi gradasi warnanya nggak banyak. Nah, kalau untuk yang versi 2020 itu kalau tidak salah harus menggunakan 64 bit. Kalau versinya 2011-12 itu masih bisa menggunakan 32 bit. Jadi harus disesuaikan. Mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan, didiskusikan, silakan. Ya, silakan. Kalau untuk AutoCAD ini harus pakai graphic card yang bahan nggak Pak? Grafik apa tuh? Gladys, ulang lagi. Graphic card Pak, kayak Nvidia gitu Pak. Graphic card Pak kayak. Coba ulang lagi, putus-putus ya. Apa ya? Nih Pak, mohon izin. Jadi kalau untuk AutoCAD ini harus di laptopnya itu harus ada yang punya graphic card kayak Nvidia gitu nggak Pak? Atau nggak usah pun masih bisa? Tes Pak. Saya tunjukkan dulu ya. Jadi kameranya saya matiin supaya nggak berat ya. Saya tunjukkan yang grafis tadi itu fungsinya ini ketika kita menggunakan perangkat komputer. Nah, kita kan sudah kenal ini ya. Ini komputer saya yang sudah saya buka ini
ya, AutoCAD saya buka. Nah, ketika saya zoom on, zoom in ini dia berjalan dengan lancar. Berarti grafik kita itu, grafik Anda udah bagus, artinya lebih cepat. Kan ada yang kita udah klik, tapi ketika kita tarik nunggu dulu loading gitu ya. Jadi sebenarnya nggak pengaruh. Ya, bisa dipahami si Gladys. Dan ketika kita mendownload itu, menginstal itu nanti kan ada spesifikasi persyaratan ya. Minimal coba kita cari di internet. Loading untuk download, persyaratan download AutoCAD gitu ya. Bukan download, install, sorry. Ini banyak cara menggunakan cara install ya. Sebentar. Nah, ini sebenarnya kalau yang ini mumpung menemukan ini. Kalau nanti di tugas pertama kali, Anda bisa mengcopy ini, tapi tolong dipraktekkan, jangan ini yang di-copy. Jadi screenshot-nya adalah hasil dari Anda. Ini sebenarnya langkah-langkahnya udah lengkap tuh. Syaratnya ada nggak sih? Nah, ini ada syaratnya nih. Nih, ya prosesnya harus 64 bit. Kalau udah disebut 64 bit, biasanya nanti untuk persyaratan gambar yang lainnya di dalamnya itu sebenarnya sudah memenuhi gitu. Itu sih jawaban saya. Gladys, bisa dipahami nggak? Iya Pak, bisa Pak. Iya Pak, bisa Pak. Oke. Ada lagi? Silakan. Izin bertanya Pak. Ya, silakan Firda. File dari AutoCAD itu bisa diekstrak ke SketchUp nggak Pak? Ya, intinya sangat bisa ya. Jadi sangat bisa seperti yang kemarin saya sampaikan kan waktu kita menggunakan SketchUp gitu ya. Nanti kalau dalam satu kerja itu akan lebih cepat kita menggambar AutoCAD dulu. Setelah AutoCAD selesai, kemudian kita keluarkan gambar-gambarnya, kemudian kita tinggal dipanggil aja di SketchUp. Jadi bukan ekstrak tadi ya maksudnya ya. Jadi dipanggil saja. Kalau dari SketchUp ke Ya, kalau SketchUp ke AutoCAD itu nanti gambarnya bisa 2 dimensi. Bisa. Cuma nanti ada notasi-notasi yang ada beberapa yang hilang. Bisa sih. Ya. Baik Pak, terima kasih. Ya. Nah, contoh misalnya begini. Saya coba ke AutoCAD dulu ya. AutoCAD ke SketchUp. Gitu ya. Nah, ini kan AutoCAD ya. Ini kalau kita bisa tahu caranya,
ini ada apa aja sih di sini gitu ya. Ini kan AutoCAD semua ya. Kemudian ekspor misalnya, ada nggak ekspor? Nah, ekspor kemana aja nih? DWG, PDF ini kan. Nah, ini kan semuanya menunjukkan DWG. Apa namanya, ekspor aja. Dia tidak bisa menerima yang lain. Sedangkan di AutoCAD ya, AutoCAD nggak bisa menerima. Jadi tinggal dilihatin formatnya nih, ada DWG, DF gitu ya, PDF, di desain ini di GN, ini format-format yang lain ya. Nah, kalau saya coba buka yang lain, nah ini kecepatan, misalnya saya menggunakan komputer ini ya, silahkan Anda bisa baca, saya punya ada beberapa ini. Ini ada AutoCAD LT ya kan, ini jarang saya buka, ini yang AutoCAD biasa, kemudian saya buka yang AutoCAD SketchUp 2020. Nah ini kecepatan dia membuka ini hitungannya berapa berapa second gitu ya. Nah, kita tadi ya, atau ini boleh saya ambil aja. Nah ini hasil-hasil ini, hasil yang sudah saya kerjakan ini baru 2 hari ya. Ini kan untuk menunjukkan visualisasi. Nah gambar dari sini dari mana sih? Kok ini bisa seperti ini? Saya ngambilnya dari sini teman-teman. Nah, langsung saja. Ini dari AutoCAD ini, ya kan? Saya kecilin dikit. Mudah-mudahan bisa terlihat di monitor Anda masing-masing. Sorry. Ya. Nah, ini kan AutoCAD-nya. Nah, AutoCAD ini dulu saya ngambilnya yang bukan di sini, tapi coba saya ambil yang model 2 dimensi. Nah, ini saya ambil nih AutoCAD-nya. Sama nggak ini? Ya, coba perhatikan teman-teman yang lain. Ini kan gambarnya sama kan? Ini ada jendela-jendela kan? Tapi ketika saya ini ada notasi, angka, nama gitu ya. Tapi begitu dibuka di SketchUp hilang notasinya. Notasinya hilang. Tapi nggak masalah. Intinya saya kan mencari bentuk. Nah, setelah semuanya selesai, kemudian dikupas satu persatu. Ya, ini kupas satu-satu. Kenapa saya menjelaskan SketchUp? Karena kemarin kebetulan ada masih hangat ya materi SketchUp. Nah, saya buat seperti ini teman-teman ya. Ini buat seperti ini nanti. Ini untuk genteng semuanya terus. Nah, ini setelah selesai. Ini masih di dalam satu grup. Ingat ya, masih dalam satu grup. Nanti keluarkan dulu. Nah, kemudian satu-satu terus ya. Terus termasuk juga apa untuk menyiapkan kuda-kuda. Nah, ini hasil akhirnya 2 hari yang lalu. Ya, ini plat, misalnya ada plat yang jemuran saya nonaktifin, kemudian kolom yang jemuran juga saya habisin, ya, balok misalnya, balok yang jemuran juga saya habisin. Nah, sebenarnya ini gambarnya. Ini belum selesai nih. Jadi ini kalau tergantung juga komputer Anda. Ini kalau saya buka dua kan ini kan ada AutoCAD, ada ini, kemudian masuk PDF, terus masih ada juga WA, masih ada lagi internet itu ya. Ini tergantung tadi yang dibilang kartu atau apa sih Gladys tadi ya, grafis tadi ya. Itu kalau Anda 64 itu sudah pasti bit 64, kemudian prosesornya ya kalau sekarang apa sih? Pentium atau apa sekarang? Karena saya menggunakan tab sih sekarang. Jadi bukan menggunakan
laptop. Apa versi yang terbaru apa sekarang ya? Ada yang tahu? Di komputer sekarang apa ya? Laptop, yang model laptop ya, bukan yang tab. Mungkin teman-teman bisa disampaikan ke saya. Karena dulu ada Pentium apa namanya gitu misalnya ya. Kalau sekarang versinya apa? Yang komputer? Ada yang tahu? Nah, itu ya kurang lebih ya. Bisa dipahami, teman-teman? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ada lagi? Bisa, Pak. Ya, ada lagi yang diskusi, silakan. Kalau tidak ada, silakan kameranya dinyalakan. Oke, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya. Terima kasih teman-teman. Perdana kita di AutoCAD. Ya, proses pembelajarannya demikian. Nah, kita minggu depan saya akan memberikan materi interface-nya. Oh ya, saya belum nanya ya. Siapa ya, berapa orang yang mungkin bisa dijawab. Tunjuk jari, ini ada kameranya nih, saya bisa lihat. Siapa yang sudah bisa menggunakan AutoCAD, tunjuk jari. Di kameranya ada nih, saya bisa lihat. Ada Andiana, terus ada lagi? Yang sudah? Cuma satu? Yang lainnya? Oh, ini ada Herdita. Oke. Ada lagi? Tadi sudah? Kecil, sedikit. Ya, nggak apa-apa. Oke, baik teman-teman. Kita ketemu pertemuan berikutnya. Selamat siang semuanya. Pagi ya. Terima kasih, Pak. Selamat pagi. Terima kasih, Pak. Selamat pagi. Terima kasih, Pak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.